Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dedikasikan video kajian mitigasi lapangan. Kami memang turun langsung ke lapangan ini. Pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Kedua kepada seluruh anggota DPR RI. Ketiga kepada seluruh jajaran yang terkait dengan penyelesaian perkara masalah tanah yang dirampas di proyek PIK 2, termasuk masalah pagar laut begitu. Dan juga tentu saja saya sampaikan video ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Tujuan video ini dibuat yang pertama agar masyarakat tahu fakta sesungguhnya tentang kasus pagar laut ini, juga kasus perampasan tanah yang ada di darat, sehingga masyarakat tidak hanya melihat kezaliman yang terjadi di laut, tetapi kezaliman itu juga terjadi di daratan. Nah, yang kedua memang kami akan dokumentasikan fakta di lapangan ini sebagai bagian dari proses pembuktian perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754 PDTG 2024 PN JKT PST. Nah, saya perlu juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat karena ada perdebatan tentang sungai yang diuruk. Terakhir saya diskusi di ILC, di programnya Bang Kari Ilyas, ada yang menyebut bahwa kali yang diuruk itu tidak ada. Nah, ini kami datang ke lokasi Kali Malang yang diuruk, nanti kami akan meminta penjelasan warga tentang itu. Yang kedua, kami ingin menjelaskan apa itu fakta. Jadi definisi fakta itu adalah materi yang terindra. Nah, materinya hari ini yang terindra adalah sungai yang diuruk dan dampaknya kepada tambak-tambak. Apa yang kami indra? Nah, kami bisa mengindranya di sini dengan mata kita semuanya. Jadi materi yang terindra itu bisa dengan mata, bisa kita dengar, bisa kita kecap, dan seterusnya. Itu adalah fakta. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kali itu diuruk untuk proyek PIK 2, nah ini, kali ini diuruk, Kali Malang, berada di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dan kami ambil video ini pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari ya, 2025. Nah, memang ini belum menjadi fakta hukum ya. Nanti akan kami jadikan bukti yang akan dibawa ke persidangan. Dari fakta ini kemudian nanti akan menjadi fakta persidangan setelah diperiksa dokumen kami di persidangan. Video ini menjadi bukti di persidangan. Setelah nanti menjadi fakta persidangan, kemudian oleh panitera dicatat sebagai bagian dari materi muatan putusan, nanti akan terlampir dalam bukti-bukti dalam putusan, maka fakta tentang Kali Malang yang ada di Kronjo atau di Desa Munjung ini menjadi diuruk begini, ini akan menjadi fakta hukum. Nah, sekali lagi, kebenaran itu tidak harus selalu menunggu verifikasi pengadilan. Dan tidak semua fakta butuh dibuktikan. Sebagaimana fakta tentang gula itu manis. Semua orang sudah tahu, tidak perlu ada yang membuktikan bahwa gula itu manis. Karena setiap indera perasa kita bisa merasakan bahwa gula itu manis. Kalau ada orang yang mengatakan gula itu asin, berarti orang itu bisa jadi ada masalah di indera pencerapnya. Bukan gulanya yang bermasalah, tapi orang itu. Dan hari ini ketika kami melihat fakta ada kali yang diuruk untuk proyek PIK 2, itu adalah fakta sebagaimana gula yang manis tadi. Sebenarnya tidak perlu dibawa ke pengadilan, negara bisa bertindak untuk membebaskan masyarakat dari kezaliman proyek PIK 2 ini. Nah, nanti kalau ada orang yang mengatakan nggak ada kali yang diuruk, berarti inderanya bermasalah, atau setidaknya otaknya bermasalah. Sama seperti orang yang mengecap gula, terus dia bilang ini asin, ini kan bermasalah otaknya, atau paling tidak indera perasanya bermasalah. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita, kita khawatiri ya, pernyataan-pernyataannya kalau tidak kita uji di lapangan dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, yang pertama tentang Kali Malang yang diuruk. Nanti tolong dijelaskan yang pertama kepada Bapak siapa Pak? Kenalkan Pak namanya Pak. Saya nama Haji Jabir. Ya,
Bisa dijelaskan Pak, bagaimana kronologis kok kali bisa diuruk dan dampaknya bagi Bapak yang di sini penambak juga ya Pak ya? Iya, penambak. Gimana? Tolong diceritakan Ya. sejak kapan ini diuruk? Terus sekarang terlihat ada sodetan kecil ini ya? Iya. Bagaimana ceritanya ada sodetan kecil ini? Silakan. Ini pertama kali dulu durungnya juga malam, siang saya jaga, nggak boleh kali ini dulu karena kali ini punya pemerintah, keperluannya semua orang butuh kali, termasuk tambak itu apa, keluar masuknya air itu dari kali, kalau nggak ada keluar masuk matikannya. Satu, kedua, kali itu pembuangan air dari desa-desa itu kalau musim hujan bisa jadi lautan. Nah, dia itu nggak percaya, durung terus-terusan. Malam saya jaga, saya tidur, durung lagi, sampailah sekilo lebih dari Keronjo, wilayah Keronjo dengan wilayah Muncung. Ya, namanya ini Kalimalang, jurusan Muara Selasi, Sabandar. Terus orang kampung ngamuk karena tambaknya pada banjir. Terdampak ya? Iya, terdampak. Ya. Ada sungai kecil ini, ada 3, Keronjo, Muncung 2, yang dulu gitu. Sekarang dibongkar tuh, kelihatan tuh ya. Bongkar kemarin baru ini. Kali sungai Kalimalangnya itu selebar apa sebelumnya, sebelum ada aliran kecil? Sungai Kalimalang itu bukan sungai buatan. Saya dengar di TV apa di mana, sungai buatan. Tuh, itu Kalimalang Bekasi itu. Itu Bekasi yang buat di sini nih. Pemerintah ini belum pernah membangun atau bikin Kalimalang dari zaman Belanda. Saya aja nggak tahu bikinnya. Lebarnya 20 meter. Ya, 2 meter. Seharusnya menurut saya pemerintah kewajiban setiap 10 tahun sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruk. Bukan malah ditimbun. Ya, ini mah datang ditimbun. Dulu nangis saya. Saya ini petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Petani, kerjanya tani, ngurus anak, ngajar ngaji doang. Nggak ada urusannya. Saya belum pernah jadi pangkat. Nggak ada urusannya. Tapi kalau kalinya durung, anak-anak saya, cucu saya, semua orang butuh makan. Terus pertanian sawah, kenapa datang dulu? Bukan tanah mati itu. Tanah produktif itu bertonton, lumbung padi daerah Keronjo Muncung. Padahal itu seharusnya dibangun pertanian supaya bisa 2 kali, 3 kali. Kali Muncung Keronjo ini pertaniannya kalau nggak ada hujan nggak panen. Karena kayak anak tiri Tangerang itu. Coba tanya bupatinya tuh, kapan mau dibangun Keronjo Muncung supaya bisa ya irigasinya. Saya tahun 81 minta dibikin irigasi dari Mawuk. Waktu itu Pak Dana, Bupati Pak Subirin, sampai sekarang nggak dikasih. Tuh saya pengen dibangun saya mah, nggak pengen apa-apa. Coba tolong Pak Presiden, sungai saya bangun lagi lah biar bagus. Saya ini bisa nanam ikan lagi, nanam padi, itu aja pengen saya. Nggak ada urusan dengan apalah. Kalau tambak punya Bapak yang terdampak ini, gimana lokasinya ini ya? Ya itu, 6 hektar lebih. Di ya kamera ini ya tambaknya. Tuh. Iya, ikannya pada mati. Berapa ribu meter ini? 62.000 lebih. Oh. Sekarang bagaimana? Dulu penghasilannya berapa ton sekali ngangkat? Sekali ngangkat 3,5 ton. Kalau lagi ya ikannya apa itu? Ikan bandeng. Sekilo berapa? Ya kalau 20.000 berapa? 70 juta. 70 juta. Nah, kalau setahun 2 kali, kadang 3 kali. Kalau lagi punya 70 berapa? 210 juta. Ya. Mau diganti 50.000, saya nggak mau. Oh, Bapak termasuk yang ditawar tanahnya? Wih, bukan ditawar lagi. Itu malah ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Harganya berapa? 50.000. Tapi Bapak nggak mau ya? Nggak mau. Masih bertahan sampai sekarang. Cuma sekarang dampaknya gimana untuk melihara ikan? Jadi dia mati nggak bisa karena ini airnya kan sungainya di Suruh Kemang nggak bisa salinitas airnya bagaimana? Oh, salinitas airnya nggak bisa ganti-ganti gitu ya? Ikan itu butuh air bersih terus. Apalagi udang. Kalau nanam udang ini saya tadi bisa 2,5 ton. Seharusnya dibangun udang Panami itu. Ini potensi seharusnya dijadikan megapolitan bandeng dan udang. Oh, bikin koperasi di sini, bikin pabrik opannya.
bina petani kita. Kan ada IPB. Iya, produk lanjutannya. Ya, insinyur turunkan di Keronjo. Saya senang. Iya, iya. Bukan malah diuruk habis. Tanah yang diturunkan di Keronjo. Wah, itu salah itu. Kalau harapan Bapak bagaimana terhadap kali-kali ini? Harusnya direstorasi ya, dikembalikan lagi. Nah, semua itu dibagusi sampai Muara Selasi. Tapi ini udah terlalu banyak, Pak, yang 3 kilo ada itu panjangnya. panjang Sampai 3 kilo. jauh sana. 20 kilometer lebar. Berapa lebarnya? 20 meter. 20 lebih kayaknya. Lebarnya kira-kira dan panjangnya sudah 3 kilo 3 kilo lebih 3 kayaknya. kilometer. Jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat, jangan hanya menganggap bahwa masalah kita hanya masalah pagar laut. Ya, yang dizalimi hanya di laut. Ternyata di darat akses publik terhadap sungai juga dizalimi, di mana sungai sebagai sumber penghidupan untuk irigasi, untuk perikanan, untuk tambak, ini sekarang diuruk. Baik Pak, ada lagi selain apa yang disampaikan tadi ceritanya terkait ini. Kalau yang lainnya, Bapak tahu, yang lainnya akhirnya dijual? Katanya itu, kata yang apa sih, yang datang itu apa, semacam preman-preman lah. Karena dia nggak ada identitasnya. Saya dari apa orang lapangan aja. Semua keronjemunnya udah diserahkan di DP nih, tinggal Pak Haji doang. Jadi kalau Pak Haji nggak jual, nanti ini dikurung, Pak Haji ditanya mau masuknya kemana? Ditahu dia sebodoh amat, dia tetap punya saya nggak takut lah. Ya, punya saya tetap nanti saya ganggu, walaupun sudah ada gedungnya. Baik, Pak Haji berarti belum sampai menjadi korban karena masih bertahan nggak mau dijual. Belum saya mah. Karena memang pengen terus berbudidaya ikan ya. Ya, pengen budidaya, pengen. Apalagi makan, kalau cuman 50.000 per meter, jauh sekali begitu ya. Tanah di Keronjo ada yang 3 juta per meter itu. Wah, 50.000 buat beli apa? Kedua, tentang sawah yang duruk-duruk, tolong periksa itu dokumennya. Karena banyak katanya saudara-saudara ya belum dilunasi, udah duruk-duruan, kasihan itu. Nangis pada itu. Ini ada ponak-ponak saya, teteh saya termasuk. Ada. Terus tambah, ada yang udah duruk, ada yang banyaknya nangis lah. Tolong aja periksa dokumennya lah. Periksa satu, dipanggil itu warganya yang punya ini. Bagaimana caranya? Jangan ngedengarkan ada dari awal-awal orang. Langsung periksa aja warganya. Saya siap nanti saya antar warganya yang punya bersangkutan. Jadi biar clear Pak, yang ngedengerin apa tuh di HP itu. Ada mahasiswa ini ya. Alhamdulillah bisa menambahkan fakta sebelum kita dengar keterangan dari korban langsung yang memang tanahnya akhirnya diuruk walaupun belum lunas. Baru Mas siapa namanya? Bukan abal-abal kayak si Sandi itu ya. Bukan kayak Sandi, bukan. Kayak Sandi ya. Bukan, Kalau itu Sandi cuma kan nggak ngaku-ngaku, diakui. Di iya. DO itu ya. Di DO, dia kan udah ngaku nelayan yang bikin pagar laut ya. Betul, makanya itu bayaran mungkin kan. Ya. Nah, ini saya juga sebenarnya sebelum hari ini itu udah kesini bersama Ketua Riset LBHAP PP Muhammadiyah. Dan sebenarnya gampang kalau untuk membuktikan adanya pengurugan atau tidak. Sekarang kan zamannya canggih, gitu kan, media sosial, era digital. Masa iya yang mengatakan tidak ada pengurugan itu bohong besar gitu, membuat hoax di media. Itu tolong aparat kepolisian harus menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Karena di sini udah jelas gitu. Sungai besar Kalimalang Muara Selasi ini telah diuruk yang lebarnya 20 meter ini, itu telah merugikan masyarakat. Seperti tadi penjelasan dari Abah Haji Jabir selaku petambak di daerah sini, itu sangat merugikan masyarakat sehingga tambaknya itu kurang produktif gara-gara ada pengurugan sungai ini. Maka dari itu saya sendiri sebagai mahasiswa gitu, yang bukan abal-abal kayak Sandi itu menuntut untuk alihfungsikan kembali sungai ini, alihfungsikan agar masyarakat petani tambak di sini hidupnya sejahtera.
Tidak melulu tentang kayak pembangunan apa mengatasnamakan PSN. Di sini bukan PSN, dan ini PSN tersebut bermasalah sebenarnya karena hutan lindung itu harus dijaga, bukan malah di PSN kan gitu. Maka dari itu saya selaku mahasiswa, dan di sini juga udah cukup jelas di media itu bahwa terjadi pengurugan di daerah Muncung dan Keronjo. Selebar sungai itu 20 meter dan panjangnya itu 3 kilometer lebih. Maka dari itu cukup untuk dialihfungsikan saja gitu. Dikembalikan fungsinya. Iya. Dikembalikan fungsinya. Direstorasi lah. Direstorasi. Agar masyarakat ini bisa hidup seperti semula lagi, mata Normal pencariannya lagi, ya. normal lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Hukum. Ya, baik. Walaupun ini memang pendapat pribadi ya, tidak mengatasnamakan institusi. Bukan, gitu ya. bukan. Tapi memang benar-benar mahasiswa ya. Benar-benar Bukan mahasiswa. seperti Sandi ya. Bukan. Iya. Baik. Saya juga udah kajian di Iya, kampus Universitas baik. Muhammadiyah Tangerang itu. Pak, ini tolong diceritakan, ini gimana ini Pak? Kok ada kali kecil Sodetan? Ini fungsinya apa dan sebelumnya seperti apa? Kenapa kok ada kali Sodetan? Sebelumnya seperti apa begitu? Sebelumnya kan gini Pak, Pak, siapa ya. dulu namanya? Namanya Haji Sarkandi. Ya, Pak Dedi Ya. Sakani, ya silakan. Ya, sebelumnya itu awalnya ini kan sungai Pak. Sungai, ini di sini nih ada anak sungai. Sungai Kalimalang ya? Iya, anak sungai Bentar, saya Kalimalang. jelaskan. Jadi Kalimalang di Keronjo itu beda dengan Kalimalang Bekasi. Kalau Kalimalang Bekasi memang itu sungai yang diadakan untuk kepentingan irigasi dan air minum pam tuh. Ya. Tapi kalau ini alami ini. Alami. Sejak kecil udah ada ini. Saya semenjak lahir itu sudah ada Pak. Sudah ada ya? Iya. Karena ini kan Kalimalang Ya. di sana Ya. yang lebarnya 20. Ya. Nah, ini kan ada kali kecil nih yang ketambak sampai ke sawah irigasi. Iya kan? Ya. Jadi dari irigasi yang di sana itu tembus ke sini, ngebuangnya kan ke sungai ini. Oh. Nah, setelah sungai ini duruk, kan kemarin itu kan kita Ini duruk ini ya? ini duruk kan, ini mati total, nggak ada jalan Ada air. jalur air. Ya, nah Meluap. banyak di sana meluap, termasuk di tempat kita tambaknya kan, Banjir ya? banjir. Udah, makanya kan udah itu kan kita kemarin ribut. Nah makanya dia kasih Dibuka akses dibuka akses ini. Itu cuman yang saya pengenkan ini itu Kalimalang ini harus difungsikan kembali Yang seperti gede ini semula. ya, Iya. Sodetan yang kecil Bukan ini ya? sodetan, karena sodetan ini makan harusnya ada Kalimalang ini. Betul, betul. Bukan ini mah di sodetan ini kan tembusnya. Orang kali yang itu aja yang tembusnya ke laut, larinya tetap ke sini Pak. Sini ya? Ke sungai yang Gede ya? gede ini. Itu Pak. Baik. Harapannya ini dikembalikan fungsinya tadi sama ya? Saya minta itu dikembalikan fungsinya kembali seperti semula. Baik, terima kasih Pak Itu Haji. aja, Ada yang mau terima kasih. ditambahkan? Udah cukup. Ya, makasih Pak Haji. Nah terakhir, Pak siapa Pak? Herudin. Nah Pak Khairuddin ini justru yang menjadi korban langsung, tanahnya belum lunas, baru DDP tapi sudah bisa diceritakan Pak. Awalnya bagaimana? Apakah sempat ada penawaran atau tahu-tahu tanah tadi sawahnya tahu-tahu diuruk begitu? Kalau saya tanah sawah saya di Munjung itu kan buat jalan proyek masuk urugan masuk. Itu Boleh saja nggak apa-apa Pak. awalnya itu sawah sedang ditanami padi, tapi tiba-tiba diuruk tanpa izin, tanpa permisi dan belum dijual. Nah, setelah tanah itu diuruk, baru kita urus ke kepala desa dan akhirnya dibayar 50%. Sampai sekarang sudah 6 bulan lebih itu belum dibayar, Pak. Belum lunas. Berapa harga per meter dari 50? 50.000. Oh jadi berapa 50.000 per meter ya? Jadi luas tanahnya 2 petak itu ada 6.000 meter persegi. Oh, Jadi 1 hektar ya? hampir 1 hektar dan sampai sekarang itu belum dibayar lunas, baru 50%. Yang bayar waktu itu dari pihak desa ya berarti? Dari pihak desa, Nggak langsung dari perusahaan nggak ya? bukan. Ada transaksi tertulis waktu itu, ada telah dibayar sekian, kurangnya kapan gitu, nggak ada? Nggak ada. Jadi lisan doang? Ya lisan doang. Bapak, transaksi begitu lisan aja dengan mereka? Ya. Masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, itu sawah, ya silakan Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, Bapak mau lewat nggak apa-apa Pak, silakan dulu Pak.
Nanti bisa diedit, dipotong sebentar, Kak. Ya, aman. Oke, umumnya Pak, kalau di sini berapa sih per meter? Kita lihat NJOP dulu, NJOP berapa? NJOP waktu itu sempat 103.000 Pak. 103.000. Ya, Ya. pemirsa, NJOP 103.000 dibeli harga 50.000, itu pun bukan karena keredaan, dan umumnya harga jual pasar itu bisa 2 sampai 3 kali lipat NJOP. Baik, lanjut. Nah, sekarang posisinya masih ditagih terus atau enggak? Ya harus ditagih. Kapan pelunasannya? Nah, jawaban mereka gimana? Ya sedang diurus surat-suratnya katanya. Oh, kalau bisa milih, sebenarnya milih yang 50.000 per meter atau milih tetap bertani dengan sawah? Kalau itu bisa kami kembalikan yang 50% Pak. Biar memang nggak ada niatan untuk ngejual sawah. Artinya itu kalau dinormalisasi jadi sawah lagi, Bapak mau balikin uang yang sudah diterima ya? Siap, hari ini pun siap untuk mengembalikan. Yang penting itu difungsikan lagi sebagai sawah. Iya, memang sejak awal nggak mau jual ya? Nggak mau jual, nggak ada niatan untuk dijual. Baik, ya. Pemirsa, ini jelas fakta lapangan, dan saya ingin tegaskan ya, ada dalih yang seolah-olah meminta kalau ada informasi itu diminta tabayun begitu. Jadi begini, memang dialurkan dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik, maka tabayun, cross check, verifikasi. Nah, itu kalau kabarnya dari orang yang fasik. Nah, orang yang fasik itu diantaranya memang orang yang punya kepentingan, orang yang tidak tahu fakta, itu termasuk kategori yang harus kita tabayun. Sementara informasi dari bapak-bapak ini bukan orang fasik, mereka pelaku, mereka yang menjadi korban. Jadi informasi yang seperti ini kami tidak perlu cross check ke Agung Sedayu. Agung Sedayu, apakah benar ada sawah yang diuruk? Nggak perlu kami ke Agung Sedayu, nggak perlu kami ke PIK 2, karena faktanya sudah ada. Jadi nggak benar kalau kita ada informasi suruh tabayun. Jangan-jangan suruh tabayun mau disuap oleh mereka, begitu datang udah diam aja, nanti ini ada duit. Nggak begitu konsep tabayun dalam Islam. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Justru hari ini seluruh masyarakat harus cross check kalau ada informasi dari kelompok PIK 2 siapapun. Kenapa? Karena banyak kabar-kabar fasik dari mereka yang terbukti bohong. Misalnya Abu Janda yang katanya nelayan, ya, yang katanya pasang pagar untuk kepentingan nelayan, ternyata bohong. Misalnya si Sandi yang katanya mahasiswa, ternyata DO. Nah, orang-orang seperti itu yang harus kita perhatikan, cross check. Lah kalau ini orang-orang yang jujur, memang menjadi petani, memang menjadi petambak, memang yang jadi korban, nggak perlu kami, kalau kami tabayun ya kepada beliau, apa benar Pak menjadi korban, apa benar sawahnya diuruk, atau apa benar ini ada kali diuruk. Jadi kami nggak perlu tabayun kepada Agung Sedayu, nggak perlu kami tabayun kepada Aguan. Justru Aguan yang harus tanggung jawab, Antoni Salib yang harus tanggung jawab. Kalian jangan hanya ambil cuan untung besar dari proyek bisnis properti, tapi asas produksi properti kalian ambil dengan menindas rakyat. Ini tanah-tanah ini milik rakyat. Kalau tidak ridho, maka kalian harus mengembalikan tanah itu. Enak saja kalian ya, beli 50.000 dijual menjadi 30 juta per meter. Dan ini Pak Prabowo, faktanya seperti ini Pak Prabowo, rakyatmu Pak Prabowo. Ini bukan rakyat saya. Ini bukan rakyatnya Anies Baswedan, bukan rakyatnya Ganjar Pranowo. Hari ini seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyatmu Pak Prabowo Subianto. Hadirlah melindungi rakyatmu, bukan hanya yang di laut, tapi yang di darat. Hadirlah untuk mengembalikan keadilan agar tegak di republik yang kita cintai ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, termasuk khususnya kepada aparat penegak hukum, ini saksi-saksi bagian dari upaya kami untuk bahan cross check di pengadilan. Jadi tidak boleh ada yang dipersoalkan secara hukum, karena ini adalah bagian dari kegiatan pro justisia dalam rangka membuktikan perkara nomor 754 PDTK garing PNJKTPST. Jadi Bapak-Bapak, ya apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi benar-benar fakta, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nggak akan bisa dipidana. Karena apa? Yang bisa dipidana itu adalah hanya penjahat. Nggak mungkin orang yang membela haknya kok dipidana. Keliru itu.
Baik, itu saja. Ada tambahan mungkin? Harapan? Ya, harapan kita itu istilahnya agar di sini ini diselesaikan dengan secepatnya. Termasuk di wilayah lain ya tentunya ya. Termasuk di wilayah lain. Itu yang harapan kami sebagai warga di Kronjo ini, Pak. Ya, dari sisi mahasiswa harapannya bagaimana? Karena memang sekarang ini bermasalah ya ketika kejadian demi kejadian. Kalau dari saya sih ya tolak gitu PIK 2 di sini gitu. Karena memang PIK 2 itu swasta murni. Ini masyarakat sawahnya itu dibayar 50.000 Dengan di atas namakan PSN. Jadi itu tidak benar semua. Maka dari itu ketika proses ini bermasalah ya kita harus tolak gitu. Hentikan dulu ya ya. proyeknya. Ya. Kalau bisa permanen hentikan, tolak PIK 2. Baik, makasih. Bentar, Pak Haji. Terakhir Pak Haji, apa doa harapan Pak Haji ini? Ini tambaknya udah dikeliling ini semua udah diuruk, ditawar 50.000 tapi Pak Haji nggak mau. Harapan Pak Haji kepada pemerintah apa? Saya harapan kepada pemerintah, sungai dulu nih, kali yang gede nih, dibagusin semua. Terus yang kecil-kecil. Berarti urukan ini diangkat lagi nih? Diangkat semua. Ya. Seperti pagar laut dicabut, urukan ini juga diangkat ya? Diangkat. Terus PIK 2 harus dihentikan sampai kapanpun nggak ada. Karena itu berbahaya bagi saya, bagi warga Banten. Baik. Karena kabarnya nggak enak itu, Pak. Yang datang ke masyarakat ini, PIK 2 itu, waduh berbahaya. Ya, bukan pemerintah yang ngasih informasi, yang datang itu preman-preman. Ya, gitulah. Jadi tolong pemerintah turun ke desa-desa, periksa ini warga-warga, dilihat. Jangan mendengarkan di Jakarta. Di Jakarta saja. Baik. Turun ke kampung-kampung. Baik, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian upaya dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya Ahmad Kozini, sarjana hukum selaku koordinator, melaporkan dari Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Sabtu 25 Januari 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi lapangan diperlukan untuk membuktikan perampasan tanah dan pengurukan yang terjadi. Ini menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta. Selanjutnya, perdebatan mengenai keberadaan sungai yang diuruk juga perlu dijelaskan. Hal ini penting untuk memastikan fakta yang ada dapat dipahami oleh masyarakat dan pihak terkait. Fakta-fakta yang terindra akan menjadi bukti di persidangan. Kebenaran seringkali tidak memerlukan verifikasi pengadilan. Sama halnya dengan fakta bahwa gula itu manis. Keberadaan kali yang diuruk sangat penting untuk kebutuhan irigasi pertanian dan tambak. Tanpa sungai tersebut, pertanian berisiko gagal panen dan tambak akan mengalami kerugian. Di sisi lain, masyarakat merasa pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan mereka. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki saluran air secara berkala. Petani mengeluhkan bahwa tanah produktif mereka terancam oleh proyek yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Mereka berharap agar masalah ini bisa segera ditangani. Selanjutnya, dampak perubahan salinitas air terhadap budidaya ikan dan udang menjadi sorotan penting. Air yang tidak bersih mengakibatkan banyak ikan dan udang mati. Hal ini tentu mengganggu pendapatan petani. Pentingnya restorasi sungai menjadi sorotan untuk memperbaiki akses publik dan keberlangsungan hidup masyarakat. Sungai harus dijaga agar tetap berfungsi sebagai sumber irigasi dan perikanan. Tindakan premanisme yang mengancam pemilik tanah menjadi masalah serius. Beberapa petani merasa tertekan dengan penawaran harga rendah dan ancaman yang mengintai. Media sosial juga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pengurugan. Ini menunjukkan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah di era digital saat ini. Lebih jauh lagi, pentingnya restorasi sungai agar para petani tambak dapat kembali produktif sangat ditekankan. Masyarakat mengalami dampak besar akibat pengurugan yang terjadi di area tersebut.
Sungai yang alami telah ada sejak lama dan telah berfungsi untuk irigasi. Namun, pengurugan mengganggu aliran air sehingga menyebabkan banjir dan kerugian bagi petani. Tanah sawah yang diuruk tanpa izin menyisakan ketidakpastian bagi pemiliknya. Para korban berharap tanah mereka dapat dikembalikan ke kondisi semula untuk bertani. Proses pembayaran yang hanya 50% selama lebih dari 6 bulan jelas menjadi masalah. Korban merasa dirugikan dan terus menanti kepastian dari pihak terkait. Perlu adanya verifikasi terhadap informasi yang beredar terkait kasus ini. Tabayun penting dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Konsep tabayun dalam Islam juga penting untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyebaran kabar bohong yang merugikan masyarakat. Tindakan perusahaan yang mengambil tanah rakyat untuk bisnis properti tanpa izin harus segera dihentikan. Masyarakat berhak menuntut keadilan dan pengembalian tanah yang telah diambil secara tidak sah. Akhirnya, pentingnya keterlibatan pemerintah untuk mendengarkan keluhan masyarakat di tingkat desa sangat ditekankan. Pemerintah harus turun langsung untuk memahami masalah yang dihadapi rakyat dan mencari solusi yang tepat.